bermain donat boot di Anyer Banten menjadi suatu tantangan tersendiri nih buat aku. Deburan ombak yang silih berganti datang membuat aku terlempar-lempar dari tempat aku duduk. Aku seperti tadi beri nafas sedikit pun untuk tetap tenang. Sensasinya keren banget. Aku berusaha pegangan sekencang mungkin sambil terus teriak-teriak. Karena kalau aku lengah sedikit saja, bisa aja nih aku terlempar ke laut dan terseret ombak. Pantas saja water sport donat boot ini menjadi yang paling digemari. Karena memang jadi pengalaman yang seru ketika berkunjung ke pantai ini. Benar-benar menguji adrenalin. Karena dari tadi kayak rasanya kayak nggak ada istirahatnya. Tergoncang oleh ombak. Tapi seru banget. Habis ini pastinya kegiatan aku akan jauh lebih seru. Jadi ikutin terus keseruan aku di Plus 62 FOMO. Let's go! Woo! Ini kalau dilihat dari cuacanya sih sebenarnya bagus. Tapi anginnya tuh kenceng banget. Jangan-jangan ini pertanda kalau nelayan-nelayan tuh nggak bisa berlayar. Mas, ini mau berlayar? Baru pulang, Kak. Oh, baru pulang. Ini udah bisa pergi berlayar belum? Kita gelombang, Kak. Oh, wah, bener kan? Karena anginnya kenceng, tuh ombaknya tinggi, jadi perahu-perahu tuh pada di sini semuanya belum bisa berangkat berlayar semua. Mas, Ya, Kak. kalau sambil nunggu saya mau ke sana gimana ya caranya? Boleh, Kak. Nanti kita anter ke kapalnya. Oh, bisa? Ya udah boleh. Oke. Wah, pas banget tuh. Saya mau ke sana nanti dianterin pakai perahu kecil. Wah, hati-hati, Mas. Mas namanya siapa, Mas? Arul, Kak. Arul? Iya. Arul? Iya. Oke, Mas Arul, saya mau ke situ, anterin saya ya. Boleh. Oke. Kayak gini. Iya. Aman nih? Aman. Beneran? Aman. Coba ya. Wah. Duduknya di mana? Gini aja. Wah. Cuaca yang tidak bersahabat dan ombak yang kencang membuat nelayan memutuskan kembali dari melaut. Akhirnya, aku meminta nelayan untuk diantarkan ke kapalku sambil harus menunggu cuaca membaik. Oke, Pak. Nggak apa-apa, saya di sini dulu ya. Ya. Jadi sebenarnya kapalnya ada di belakang sana. Tapi sambil menunggu, makanya saya di sini dulu nih supaya lebih aman. Makasih ya. Aku meminta izin ke Pak Ali untuk snorkeling. Lihatlah apa yang aku dapat. Setelah berbincang dengan pemancing lokal, di sini memang habitatnya kerang kampak. Nggak sengaja tadi di bawah lagi explore keindahan bawah laut, tiba-tiba nemu kerang kampak. Lumayan nih, kerang kampak itu katanya sih memang enak kalau dikonsumsi. Kayaknya saya mau cari lagi. Tadi di bawah masih kelihatan banyak. Sekarang saatnya aku mencari sebanyak mungkin untuk kita olah nanti. Dapat lagi. Tapi ini Jessie biasanya di mana ya? Kak, mana ya Jessie? Lihat nggak? Kayaknya ke arah sana deh, Kak. Tadi Kak aku ngeliatnya, Kak.
Di mana? Ke sana. Oh, dia jauh-jauh sih. Mana? Di sana itu. Aku dapet 3. Wah, ternyata di sana juga banyak. Jessie di sana dapat. Oke, Jess, aku ke sana. Oke. Tidak cukup sampai di situ aja, kami sangat penasaran untuk bermain ATV di pantai. Aku dan Sila memacu motor ATV balapan di pinggir pantai. Ayo Sila! Setelah ini kita masih akan terus seru-seruan bareng, tapi kita masih mau seru-seruan juga pakai ATV. Ikuti terus keseruan kita di Plus 62 FOMO. Let's go! Kami saling bermanuver menikmati keindahan alam pantai Anyer. Ternyata seseru itu guys, bermain ATV di pantai. Kami pun kesulitan, bahkan hanya untuk pindah kapal. Sampai-sampai sendalnya Cila ikut melayang. Wah, nih. Karena ini posisi gelombangnya itu sangat besar, makanya kapal besar pun nggak bisa bersandar ke pinggir pantai. Makanya kita harus naik perahu kecil dulu, baru pindah ke perahu yang besar. Mantap aja nali sekali ya. Nuhun Kang! Kendala perjalanan kami tidak hanya sampai situ saja. Kami harus dijemput kapal nelayan kecil yang siap menemani kami melaut sampai ke tengah untuk mendapatkan hasil. Perjalanan ke tengah laut membuat aku terus berpegangan ke kayu karena jika tidak, bisa-bisa sebelum sampai aku sudah terlempar duluan ke laut. Di sini lokasi kita menurunkan jaring. Kedalamannya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 meter. Cara menurunkan itu perahunya sambil berjalan. Nah, ini jaringnya turun dengan sendirinya. Kita harus berhati-hati karena bisa ketarik jaringnya. Dan harus penuh dengan konsentrasi. Apalagi gelombangnya lagi tinggi kayak gini. Cepet banget jaringnya. Nah, emang harus cepat. Akhirnya, setelah menunggu 1 jam, jaring sekarang udah bisa kita tarik. Ayo Kang, kita tarik rame-rame. Sekarang waktunya aku menarik jaring yang sudah kita tebar. Tarik. Ini karena gelombangnya yang tinggi, menjadi tantangan untuk nelayan untuk mencari ikan di laut. Kapal semakin goyang karena ombak, membuat kita kesulitan dalam mengambil jaring yang panjangnya hampir 100 meter. 20 meter ke bawah.
panjangnya? Asli guys, nggak semudah kelihatannya. Karena nariknya itu berat banget. Walaupun sudah dibantu 4 orang, aku sama Sila sampai terjatuh-jatuh. Di tengah situasi seperti ini, berhasil mendapatkan ikan saja kita udah senang banget. Karena di tengah situasi yang begini nih, dapat ikan itu tuh susah banget. Tinggi ini menjadi tantangan terberat nelayan untuk menarik jaring. Gelombangnya lumayan ini Kak kalau kayak gini. Sulit ya. Oh, dapet ikan! Dapet ikan! Wah, kita udah narik lumayan hampir 20 meter tapi baru satu dapat ikan dan ikannya juga kecil. Tapi nggak apa-apa, coba kita tarik lagi ya. Karena gelombangnya sangat tinggi, makanya menjadi tantangan para nelayan untuk mencari ikan di laut. Bahkan untuk nurunin sampai narik jaring pun sulit sekali. Nggak bisa dilakukan oleh satu orang. Dari tadi kita terombang-ambing di atas air. Dapat ikan lagi. Wah, lumayan ya. Ikan etem. Ini kita berarti harus pindah lagi. Oke, ya udah. Berarti kita nurunin jaringnya ya Kang? Nah ini nih, posisi kita terombang-ambing tapi kita harus tetap menurunkan jaring. Wah. Nurunin jaring pelan-pelan sambil perahunya jalan. Bisa dapat ikan apa aja Kang? Ya tarik. Wih, ikan lagi. Gerak. Wah. Saat kami hampir selesai menarik jaring, kejadian tak terduga dialami oleh Sila. Ia terjatuh tiba-tiba karena kapal yang terombang-ambing sangat dahsyat. Untungnya dengan sigap nelayan kami menolongnya. Aku ikut bantu narik atas dan itu berat banget. Karena selain harus menarik Sila, ia pun kesulitan naik karena terbawa arus ombak yang sangat kencang. Dapet ikan apa ini Kang? Ikan etem. Lumayan dapat satu. Tembang. Tapi nggak apa-apa ya Kang. Kalau rezekinya bukan hari ini, mungkin masih ada hari esok lagi untuk dapat ikan. Masih terus semangat. Mari kita. Ini kita berarti harus pindah lagi untuk dapetin ikan. Gelombangnya juga makin tinggi. Jadi ini karena gelombangnya semakin tinggi, mau nggak mau kita harus kembali ke daratan. Karena justru nanti akan membahayakan kita dan juga nelayan untuk mencari ikan. Dan ikan yang didapatkan juga pastinya nanti tidak akan maksimal. Tapi lumayan ikan-ikan yang udah didapat, jadi kita bisa kembali ke darat ya, Kang? Oke? Ya udah yuk, kita jalan aja yuk. Kami mendapatkan hasil yang terbilang tidak banyak untuk hari ini. Aku merasa belum puas.
Namun ketika aku bertanya ke nelayan, mereka tidak berani lagi untuk melanjutkan perjalanan mencari ikan karena cuaca yang ekstrim. Ayo Pak, kita dorong! Akhirnya sampai juga di darat. Memang kondisinya kita itu benar-benar harus mendarat. Karena semakin kesini ombaknya itu semakin tinggi. Tuh, kelihatan di belakang saya. Bahkan tadi Sila juga sempat jatuh ke laut. Makanya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita mencari ikan. Jadi sekarang kita istirahat aja dulu. Ikutin terus keseruan kita di Plus62 FOMO. Let's go! Ayo dikit lagi dulu. Perjalananku di Selat Sunda masih terus berlangsung. Dengan speedboat milik Pak Ali, aku ditemani oleh temanku Jessie akan memancing ikan ke tengah laut. Ikan apa yang bakal kita dapat? Ikuti terus perjalananku di Plus62 FOMO. Let's go! Udah ready? Udah terpasang. Kita ceburin cari ikan kita ya. Kita di sini sebutnya spot ikan dasaran, ada ikan kerapu, ada kakap ya. Gimana nih biar menarik perhatian sambil goyang-goyang? Sambil goyang-goyang. Oke. Menarik perhatian Biar ikan-ikan. seolah-olah tuh umpannya bergerak. Jadi ambil kita gerakin. Tarik. Guys, Nyangkut nanti. putar. Ya, putar. Wah. Apa itu? Mana? Strike. Wait. Ya. Terus putar lagi. Ya, lepas ya. Dicek lagi pajannya ini, cek lagi satunya. Nggak ada. Turunin lagi. Tiba-tiba tadi berasa. Kayaknya itu nyangkut deh di itu baling-baling. Tapi pas udah ditarik enteng lagi, ikannya kayaknya lolos. Aduh, hampir saja aku mendapatkan ikan. Tapi sayangnya belum berhasil karena ikan berhasil lolos. Wah. Dimakan. Makan. Iya. Lagi tadi beneran ada ikannya. Waduh, sayang Udah. banget kelewatan. Tapi nggak apa-apa, aku nggak menyerah dan aku akan coba lagi. Apa nih? Coba. Lagi dan lagi aku mendapati pancinganku terasa berat. Tapi bukannya ikan yang aku dapat, pancinganku malah tersangkut baling-baling. Wah, ini mau nyangkut. Aduh, kirain dapat ikan. Memang mancing itu benar-benar harus sabar ya dan penuh perjuangan guys. Mungkin di lokasi ini aku belum beruntung. Aku bilang ke Pak Ali untuk pindah tempat. Harapannya sih aku dapat peluang untuk mendapatkan ikan yang lebih besar. Kamu dapat gak, Kak? Dapat sama Mudah-mudahan dapat. Ya, sabar. Nah, kena nih. Coba. Ya, Coba tarik. Pegang. Asas pelan-pelan. Bagian Iya, habis kembali kepala. Asas lompat. Dapat. Satu ikan kerapu. Yeay. Nah, ini nih yang dari tadi kita tunggu-tunggu. Kerapu. Boleh, betul. Saat kami pindah ke lokasi selanjutnya, temanku Jessie terjatuh ke laut. Aku khawatir, langsung aku terjun ke laut untuk berusaha menyelamatkan Jessie. Untuk membawa Jessie kembali ke kapal pun gak mudah guys. Kami harus melawan ombak menuju kembali ke kapal. Beruntungnya dibantu oleh Pak Ali. Jadi kami berhasil mengevakuasi Jessie ke kapal. Dapat ikan jackpot lagi. Coba ya, kira-kira di sini keberuntungan Kerapu saya juga apa sama di tidak? sini spotnya.
kerapu dan yang lain-lain. Berat. Ada. Kalau berat biasanya ada. Tarik. Berapa rupanya? Pegang kepalanya. Wah. Dapat lagi. Dimakan habis. Sekarang waktunya kita masak. Ikan kerapu dan kerang kampak yang kita dapatkan akan kita olah, guys. Aku bakar dulu ya. Ya, hati-hati ya. Wow. Kak, aku bantu bikin bumbu kuningnya ya? Oke, bikin yang enak ya. Iya. Lihat deh, cepet banget matangnya ini. Sambil aku membuat hidangan kerang kampak, temanku Jessie membantu membuat bumbu kuning untuk olahan ikan kerapu bakarnya. Jadi nggak sabar mau makan. Pakai mentega nih, Kak. Oke. Wah, ini pasti rasanya gurih-gurih gitu sih. Kebayang kan tadi kita susah banget nyarinya. Pasti bakal jadi seenak apa sih? Pasti enak banget sih. Enak banget sih pasti. Apalagi bumbunya aku yang buat. Oh. Alright. Setelah hampir matang, kita tambahkan irisan cabai, daun bawang, dan bawang putih untuk menambah cita rasa kerang kampak agar lebih nikmat. Aromanya udah menggoda banget. Kebayang tadi kita nyarinya susah-susah, tapi nih dari aromanya udah bikin menggugah selera, rasanya pasti pengen makan kan? Iya, pasti seenak itu sih. Udah mau matang itu ya, Kak? Bentar lagi. Bumbu kuningnya udah jadi nih buat ikan kerapu. Abis itu kita bakar ini ya. Oke, siap. Bentar ya. Kelihatan matangnya merata. Jadi memang salah satu cara untuk memasak kerang kapak itu pakai seng kayak gini, supaya kerangnya itu matangnya merata. Karena seng itu cepat menghantarkan panas. Ikannya mana? Ini Oke. udah aku potong. Kita peras dengan jeruk nipis agar rasa dari ikan kerapunya makin nikmat dan tidak amis. Balik. Wangi banget ya? Pasti udah mateng nih, dikit lagi. Iya, dikit lagi. Nah, mending sambil kita nunggu mateng ikannya, makan kerang gimana? Boleh dong. Ya kan? Wangi. Wow. Tebal banget ya dagingnya. Makan yuk. Yuk. Enak banget. Memang kalau kerang itu karakter dagingnya kenyal. Dan ini semua bumbunya tuh meresap ya kan? Jadi rasanya gurih gitu kan? Wah. Jadi memang ini pas banget masakan kita. Matangnya merata kan? Iya.
Matang nih, matang. Wangi lagi. Ikannya udah matang tuh. Angkat Yuk, Kak. yuk, kita angkat yuk. Iya. Ini sih kalau dilihat, walaupun di atasnya itu gosong, tapi justru ini mateng. Iya, matangnya sampai ke dalam. Tuh, kelihatan kan? Teksturnya kelihatan juicy. Apalagi kalau kita makan. Yuk, Yes. langsung kita makan aja. Enak banget. Bumbu buatan kamu nih. Iya dong. Enak Kak? Enak. Sabar-sabar nih. Apalagi tadi kita nyarinya habis berenang, itu pasti menguras energi banget. Betul. Laper. Ikan kerapu tuh the best sih. Ikan kerapu itu emang paling cocok bumbu kuning Kak. Oh iya ya. Enak banget kan? Enak banget sih emang. Biasanya aku bumbu kuning soalnya. Plus 62 FOMO, let's go! Hari berikutnya, aku ditemani oleh Sila menikmati alam di daerah Anyer ini. Saat kami sedang berjalan, aku melihat ada sekumpulan warga lokal di pinggir pantai. Iya bener kata kamu. Apa yang mereka lakukan membuat kita penasaran ingin menghampirinya. Lagi ngapain Bu? Boleh gabung nggak? Ayo kita kesana yuk, Ternyata di pantai Pasauran Anyer ini, warga lokal berbondong-bondong untuk mencari rumput laut untuk dijadikan olahan makanan. Bu, mana sih rumput lautnya kayak apa? Kayak apa tuh? Oh ini, Ibu Jumeri sudah dapat banyak ini rumput lautnya. Jadi mereka tuh mencari rumput laut untuk diolah menjadi agar-agar atau bahkan bisa mereka jual kembali. Aku bersama Sila semakin bersemangat nih untuk mencari rumput laut dengan mereka. Karena ini kondisinya air sedang pasang, makanya cukup tinggi. Jadi kita harus berjaga-jaga sama ombak yang ada di belakang. Tapi nggak apa-apa, kita masih tetap semangat. Ya kan ibu-ibu? Cari rumput laut yang banyak. Sini. Rumput laut adanya di dasar, membuat kami sampai harus menyelam untuk mengambilnya. Benar-benar butuh keahlian khusus karena mencarinya sulit. Dan juga cukup ekstrim karena ombaknya ini tinggi. Saat kami sedang mencari rumput laut, tiba-tiba Sila teriak kesakitan. Ternyata kakinya digigit hewan yang kami pun tidak tahu itu apa. Itulah pentingnya selalu memakai alas kaki atau sepatu, guys. Sakit. Pelan-pelan. Gimana, udah enakan belum? Oke Kak, mau coba berdiri? Mau coba ya? Oke Kak. Pelan. Mana? Udah enakan? Udah. Aman Kak? Oke, ya udah bisa. Aman ya? Ya udah Sila udah aman. Dan karena tadi kita udah lumayan juga dapat rumput lautnya, sekaligus ada beberapa ikan, jadi lebih baik abis ini kita masak aja. Gimana? Oke? Ikuti terus keseruan kita di Plus 62 FOMO. Let's go! Setelah mencari rumput laut, sekarang waktunya kita masak. Walaupun hari sudah mulai senja, tapi nggak apa-apa. Aku masih semangat nih, karena sebentar lagi mau masak. Tapi aku mau cari kayu bakarnya dulu. Cari kayu bakar sambil bersihin pantai. Ini sih gede banget kalau ini.
Sila membantu aku mencari batu-batu, sedangkan aku mencari kayu bakar. Mencari kayu bakar sambil membersihkan pantai, seru juga. Tidak lupa, ikan yang kita dapat tadi saat menjaring harus kita bersihkan terlebih dahulu nih di mata air. Sila, Halo Kak. gimana bumbunya udah jadi? Belum, ini proses Kak. Oke. Posisi Gimana, Kak? menentukan prestasi. Udah jadi apinya. Dikit lagi nih, tinggal nunggu bara. Wah, asap Sabar aku ya. Perih banget ini Iya, iya, soalnya yang ini kesana. Gak sabar banget kita makan. Setelah seharian kita cari ikan, laut. Capek ya? Nggak apa-apa. Gimana, Sil? Aku udah mau nyiapin. Oke. Juga udah iris-iris bumbu untuk tumisannya. Oke. Dah? Sudah. Iya. Ini Kak, minyaknya. Iya. Gimana Kak? Aman minyaknya? Aman-aman. Oke. Gimana Kak, udah harum? Dikit lagi, Sil. Dikit lagi. Bentar Udah ya. harum aku masukin ini ya. Oke. Rumput lautnya. Menu utama hari ini. Oseng-oseng rumput laut. Betul. Ya. Rumput lautnya, Sil. Kasih. Wah, ini dia nih. Menu utama kita, rumput laut. Enak nih, pasti kalau sambil ditumis pakai bumbu. Oke? Tidak perlu menunggu lama-lama, rumput lautnya udah jadi. Karena dari aromanya aja udah kecium. Sila, Ya, udah Kak. kecium belum? Udah Udah mau aku Kak. angkat nih. Udah matang kan? Wuh. Oke, sebentar lagi kita makan oseng rumput laut. Iya dong. Udah nggak sabar banget Kak. Wah. Ya Kak. Kak, mau tau nggak sih? Apa? Warga Banten itu kalau makan ikan bakar biasanya pakai nasi sumsum bakar. Itu ciri khas orang Banten, Kak. Wah. Jadi sekarang kita bakar dulu nasinya. Oh ini nasi sumsum Iya, bakar. betul. Oke. Kita bakar dulu nasinya, setelah itu baru ikannya. Oke, Kasih. aku tusuk ikan ya. Iya. Biar lebih istimewa. Wah, Kak. Wah, udah mateng tuh. udah mateng nih kayaknya nasi bakarnya. Iya, Angkat gimana? dulu Diangkat dulu ya. Oke. Sila, ikannya udah? Sudah. Oke, Masukin ya, Kak? sekarang gantian bakar ikan ya. Sekalian dioles-oles ya. Ya, ini bumbu olesannya sudah siap.
banget kita makan ikan. Wah, aduh. Wah, ini pasti gara-gara Ayu. Duh, maaf ya Sil. Kaget ya? Kaget banget. Aku juga kaget banget. Wah, memang nih, kalau pilih kayu bakar itu kita harus pintar-pintar. Jangan sampai ada yang basah. Ini tadi kebetulan juga ada bambu yang basah. Makanya jadi tiba-tiba meletup gitu. Udah aman kok. Aman. Oke, sekarang kita masukin lagi kayu bakarnya. Udah nih, warnanya udah kecoklatan, udah hampir hitam. Kayak kita harus angkat nih. Lama-lama gosong nih kan. Iya. Kita angkat. Oke. Makanannya udah tersedia. Yeay. Kira-kira kita santap yang mana dulu nih? Aku sih maunya rumput laut dulu sih, Kak. Oke, boleh? Boleh? Tahu nggak sih, Kak, rumput laut itu lebih enak makan pakai topping apa? Apa? Udang rebon. Karena khas orang Banten itu pakai udang rebon kalau makan rumput laut. Boleh? Luar biasa. Mau Boleh kita coba? dong. Oke. Bentar. Jadi rumput laut pakai topping rebon. Iya. Itu khas Banten. Khas Banten. Ini juga nasinya. Nasi sumsum bakar, Nasi. toppingnya ada ati ampela. Di dalamnya. Oke. Ini piringnya. Wah. Nih, ayo kita bagiin rumput lautnya. Aku mau cobain. Kakak dulu aku kasih rumput lautnya. Oke. Wow. Sekarang aku kasih topping udang rebon. Keset. Enak banget, Kak. Oke. Berhasil kakak masaknya. Bener yang kata kamu bilang. Pakai topping udang rebon jadi makin gurih banget. Karena udang rebon ini asin-asin gitu kan, Kak? Jadi gurih. Dan ini nih, nasi sumsum bakarnya juga yang nggak boleh ketinggalan. Enak banget, Kak. Ditambah topping udang rebon lagi. Gimana, Kak, rasanya? The best. The best. Perpaduan yang cocok banget nih semuanya menu. Pasti bakalan kenyang banget. Kita habisin karena hari ini udah aktivitas panjang banget kan hari ini kan. Wah, Sila. Iya, Kak. Setelah kita aktivitas seharian tadi yang cukup melelahkan, tapi semua terbayarkan dengan makanan yang Mantap. dan enak banget pastinya, ya kan? Wah, sekarang pos-posnya nih kamu makan yang banyak. Oke, aku habisin ya. Iya, habisin. Mantap. Ikuti terus keseruan kita di Plus 62 FOMO. Let's go!